رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'wati wa man tamassaka bi sunnati rasuli wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Sahabat hidup berkah yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hidup berkah yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini dalam rangka untuk mencari kebahagiaan hidup kita di akhirat kelak. Ya fata inni a'iduka bi thalathin khisalin fiha ilmun al-awwalin wal akhir. Jadi nasihat ini disampaikan oleh Nabi terdahulu dan mengingatkan kepada kita bahwa di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini ada 3 hal, ada 3 perkara, dan itu merupakan ilmu bagi orang-orang awal dahulu dan juga menjadi ilmu bagi orang-orang dalam masa akhir. Di antara 3 perkara itu disebutkan khafillahu fis sirri wal alaniyah. Pertama, kalau kita itu ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat, ya, maka hendaklah di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini kita harus senantiasa menjadikan rasa takut kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisir wal alaniyah, baik itu dalam keadaan sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Atau dengan kata lain, kita itu harus memunculkan rasa takut di dalam diri kita, baik ketika kita itu sedang sendirian atau ketika kita itu sedang bersama-sama dengan banyak orang. Sifat atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus senantiasa dimunculkan di dalam diri kita sebagai wujud dari ketaatan kita kepada Allah, sebagai wujud dari implementasi kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika kemudian kita itu mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka sekaligus kita itu juga mengharuskan ada di dalam diri kita la khauf illallah. Tidak ada rasa takut kecuali rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada Allah dalam konteks kekinian, sahabat hidup berkah yang dimuliakan Allah, itu sudah mulai berkurang. Ketika kita itu mengatakan bahwa sholat yang 5 waktu yang faktanya itu telah menjadi kewajiban yang Allah tetapkan atas diri kita, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, maka kalau kita memperhatikan dalam konteks kekinian, masih banyak di antara orang-orang yang mengaku sebagai muslim tapi kemudian dia itu meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Dan bahkan ketika kemudian ditegur kenapa tidak melaksanakan sholat, dia dengan santai mengatakan bahwa sholat ini adalah urusan saya dengan Tuhan saya, jadi tidak perlu Anda itu mengingatkan saya tentang sholat. Dan kita melihat itu ketika suara azan dikumandangkan, masih banyak di antara orang-orang di sekitar kita itu kemudian yang tidak menjadikan panggilan atau seruan azan itu sebagai sarana bagi dirinya untuk bergegas memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Pun juga demikian, ada di antara masyarakat kekinian itu kemudian yang mengungkapkan bahwa melaksanakan saum Ramadan itu bukanlah perkara yang dalam tanda kutip ya wajib
mutlak gitu. Kenapa? Karena bagi siapa yang mau menunaikan silahkan, yang mau meninggalkan juga tidak apa-apa. Seolah-olah bahwa sholat 5 waktu, puasa Ramadan itu adalah tanggung jawab individu, yang ketika ada orang mau menunaikan itu silahkan, ketika mau meninggalkan juga tidak apa-apa. Seolah-olah tidak ada penekanan bahwa kewajiban individu ini adalah sesuatu keharusan bagi kita untuk menjadikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika bulan Ramadan datang, ketika kita semestinya sebagai seorang muslim melaksanakan kewajiban saum di bulan Ramadan, tapi masih banyak juga di antara kita yang masih meninggalkan. Bahkan ada juga yang menafikan tentang kewajiban membayar zakat, atau bahkan ketika kita itu diminta untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ada yang mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji itu adalah pemborosan, membuang-buang uang, daripada kemudian kita pakai untuk dalam tanda kutip berkunjung atau rekreasi ke sana, maka lebih baik digunakan untuk kemaslahatan umat, ya, dengan membangun rumah-rumah, dengan membangun tempat tinggal bagi mereka yang tidak memiliki misalnya. Ada ungkapan-ungkapan semacam itu, dan ini menunjukkan bahwa seolah-olah mereka itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian sampai ada yang mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu bukanlah tugas kita. Amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya dibebankan kepada individu-individu tertentu saja, ya. Sehingga kalau kemudian kita dalam tanda kutip orang biasa itu mengingatkan orang yang melakukan kemaksiatan, kita dianggap tidak mumpuni, kita dianggap tidak memiliki kapabilitas, ya, tidak memiliki kapasitas untuk mengingatkan. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban yang Allah tetapkan atas diri kita sebagai seorang individu. Nah, kalau kemudian rasa takut kepada Allah itu sudah mulai hilang, gitu, maka yang ada dan yang terjadi itu adalah bagaimana kita itu akan mengatakan perintah itu sebagai larangan dan mengatakan larangan itu sebagai perintah. Atau dengan kata lain, kita itu akan mengatakan yang benar itu salah, yang salah itu benar. Padahal keberadaan kita di dunia ini, sahabat hidup berkah yang dimuliakan Allah, tidak lain agar kemudian kita itu menjadikan perintah dan larangan Allah, Al-Khaliq, ya, yang telah menciptakan kita, Al-Mudabbir, yang telah mengatur semua urusan kita, itu di atas segala-galanya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah itu kita tunaikan, dan apa yang dilarang oleh Allah maka itu akan kita tinggalkan. Ini adalah wujud rasa takut. Apakah kemudian kita itu sedang berada di tengah-tengah kesendirian, atau bahkan kemudian kita sedang berada di keramaian, maka rasa takut ini sebagai wujud dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa ada di dalam diri kita. Dan bukankah ketika kita itu memilih menjadi seorang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wujud dari kepercayaan itu adalah menjadikan ketundukan dan kepatuhan itu hanya kepada Allah, ya. Takut dalam arti ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, ya, perintah itu kita abaikan, kita tinggalkan. Takut dalam arti ketika Allah melarang sesuatu aktivitas kepada kita, justru aktivitas itu kita kerjakan. Maka kalau kemudian itu yang terjadi, ya, sudah hilang rasa takut di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu akan menyaksikan, kita itu akan melihat betapa perintah Allah, ya, baik itu yang sifatnya individu seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu akan dengan mudah ditinggalkan. Apalagi ketika berkaitan dengan muamalah, ya, jujur di dalam berdagang, amanah di dalam mengemban jabatan, kemudian amanah di dalam membagi ilmu misalnya, itu akan ditinggalkan. Kenapa? Karena rasa takut itu sudah tidak ada di dalam diri kita. Yang terjadi adalah ketika waktu sholat kita meninggalkan sholat, ketika waktu puasa Ramadan kita tinggalkan puasa Ramadan, ketika ada tanggung jawab bagi kita amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika Allah melarang kita
korupsi, tapi kita justru mengerjakan. Ketika Allah melarang kita curang di dalam takaran dan timbangan, tapi justru itu kita tunaikan. Ketika Allah melarang riba, tapi justru itu kita laksanakan. Ini karena apa? Tidak adanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya di antara yang akan menjadikan kebahagiaan hidup kita di akhirat dan juga di dunia adalah bagaimana kita munculkan al-khauf, rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan banyak orang, ketika kita itu secara sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.